Sampurasun para wargi. Halo, apa kabar semua? Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat apa aja. Yang penting saya menyapa untuk semua yang hadir di sini di Spot 22 Cafe by Lucky Padada Bandung, dan juga menyapa untuk penonton di YouTube channel Jerry Chris. Jadi selamat datang di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Kopinya luar biasa nikmat yang ada di Spot 22 Cafe by Lucky Padada Bandung. Dan sore hari ini ada yang istimewa nih. Spot 22 Cafe ini berulang tahun yang ketiga. Untuk itu kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Spot 22 Cafe yang berulang tahun. Iya. Ulang tahun. Ya, semoga kafe ini tetap berjalan dengan lancar ya, dan tetap banyak tamunya. Amin. Ya, dan Ngadu Bako ini adalah acara kita ngobrol-ngobrol santai, membicarakan topik yang beragam, tapi dibawakan secara santai dan juga sambil menikmati tadi yang saya sampaikan tadi, kopi nikmat. Kopi nikmat dari Spot 22 Cafe itu kopi dari mana? Ya, jelas dari Toraja. Jadi ada kopi Arabica asli dari Toraja. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, duduk nyantai, kita sambil minum kopi. Dan juga seperti kita tahu bahwa di Spot 22 Cafe ini juga banyak tersedia menu-menu andalan yang pasti enak-enak, makanannya enak, dessertnya enak, pastry-nya wah enak juga. Nanti juga ada Ngadu Bako Toast. Ini ada makanan istimewa yang sengaja diciptakan oleh Spot 22 Cafe dalam rangka acara Ngadu Bako. Jadi nanti kita akan coba Ngadu Bako Toast. Dan sore hari ini, nah, kita kedatangan narasumber yang selalu rutin menjadi pembicara di acara Ngadu Bako karena memang banyak di request. Banyak di request nih sama yang suka DM di IG, aduh Kang, Kang Jerry hadirkan orang ini gitu. Jadi kita perkenalkan Kang Gagan. Halo, selamat sore Kang Gagan. Selamat sore Jerry. Sehat ya Kang Gagan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kang Gagan ini adalah seorang Theta Meditation Instructor. Wah, keren banget kan ini. Kang Gagan kesibukan 1-2 hari ini, minggu ini apa Kang Gagan? Saya baru pulang dari Bali. Wah, dari pulang dari Bali. Liburan atau? Ya, sekalian sih. Sekalian liburan ada yang dikerjakan, ada juga liburan. Terus juga ya biasa harus healing kan? Iya, harus healing. Kemudian ngajar juga meditasi. Ya seputar itu aja sih. Seputar itu ya. Healing, meditasi, liburan, healing, meditasi, liburan. Wah, itu tuh kayaknya kalau dilaksanakan secara teratur gitu ya, teratur, seimbang, itu konsisten gitu. Itu pasti enak lah. Pokoknya tercapai apa yang diharapkan gitu. Dan ngobrolin tadi ya, kita sudah ngobrolin kegiatan Kang Gagan. Nah, sore hari ini topik yang akan kita bicarakan di Ngobrol Asik Duduk-Duduk Nyantai Sambil Minum Kopi adalah tentang konsistensi ya. Ini saya nih kalau dengar kata-kata konsistensi, yang bayangan saya ini malah bukan konsistensinya tapi inkonsistensinya. Iya. Justru lebih banyaknya inkonsistensinya daripada konsistensinya ya. Tapi yang saya tahu mungkin konsistensi itu keseimbangan, keselarasan, atau apapun. Tapi kita akan dengar lebih detail menurut pemahaman Kang Gagan sebagai seorang instruktur Theta Meditation. Gimana nih Kang Gagan, konsistensi ini menurut Kang Gagan apa? Jadi kalau konsistensi itu kalau di meditasi, iya, di meditasi sebetulnya itu bagaimana kita bisa memperpanjang state atau ya satu kondisi yang memang ada di theta itu gitu. Memperpanjang kondisi. Iya, memperpanjang kondisi. Misalnya contoh gini, ini kan kita kalau lagi berbicara gini, kita kan ada di alam sadar ya. Alam sadar. Nah, sedangkan kita kalau kita masuk ke meditasi kan kita ke alam namanya alam bawah sadar. Oke, ada di alam bawah sadar. Kalau di bahasa awamnya tuh ada kondisi puncak kita lagi semangat dan kondisi kita lagi nggak semangat gitu kan. Nah, si konsistensi itu bagaimana akhirnya tuh kita menemukan titik tengahnya. Titik tengah antara semangat dan tidak semangat tadi. Iya, jadi begitu itu bisa tercapai titik tengahnya, kita kemudian akan menemukan sih sebetulnya tuh algoritmanya gitu. Bagaimana setiap hari titik itu tengahnya titik tengahnya. Kadang-kadang mungkin kita bisa jadi semangat dan mungkin
overexcited gitu ya, tapi kemudian pas di bawah kita drop gitu loh, dan itu kadang-kadang ya pas begitu drop kita jadi lama untuk bangkitnya. Nah ini kita bagaimana caranya untuk menemukan titik tengahnya yang akhirnya kita bisa ketemu polanya gitu. Ketemu polanya. Jadi memang manusia atau kita itu memang harus ada, saya sering dengar hidup itu bagaikan roda ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang turun gitu ya. Betul. Itu memang suatu siklus ya. Betul. Jadi hidup kita itu memang kadang-kadang memang harus semangat atau kadang-kadang tidak semangat. Begitu ya pemahamannya. Iya, kayak kurang kita lebih pagi-pagi kita semangat mau kerja kan gitu. Ya pas begitu kita datang di siang hari, kemudian stres udah mulai ada gitu ya, kita mulai tuh turun. Ya, di situ kan sebetulnya bahasa konsistensi itu kan akan jadi muncul ya. Iya. Sebenarnya itu segimana konsisten kita tuh kan sebetulnya tuh. Yang tadi pagi yang begitu tinggi, semangatnya tinggi gitu ya. Terus kemudian kita ada satu tekanan, kemudian kita jadi merasa nggak mampu gitu untuk menanggulangi itu. Menanggulangi itu berarti sebenarnya memang diizinkan untuk ada turun ya. Tapi kadang-kadang dari turun naiknya lagi susah ya. Iya, betul. Betul. Dan kadang-kadang juga pas begitu kita tinggi juga kita perlu bantuan gitu. Jadi misalnya contoh, saya tuh senang kalau lagi ada uang. Saya tuh senang kalau ada pekerjaan yang menggembirakan atau yang prospek gitu. Jadi di sini kan sebetulnya senang pun perlu distimulus gitu ya. Yang ke bawah juga kita juga butuh bantuan lagi untuk bisa naik lagi kan gitu. Yang sebetulnya tuh kita kalau kita udah ketemu konsistensi tadi, sebetulnya yang atas ini kita udah bisa sedikit eliminir gitu untuk tidak usah harus distimulus gitu dengan kejadian-kejadian yang memang mengembirakan hati kita gitu. Jadi bisa dibilang tadi ya kalau kamu jangan happy aja dong gitu maksudnya. Begitu atau gimana? Iya, sebetulnya yang kita mau coba tuh bagaimana katakanlah Senin, Selasa, Rebo sampai Senin lagi tuh kemudian kita menemukan bahwa kalau udah di state ini kita udah aman gitu loh. Berarti kita nih sebenarnya akan progres terus gitu. Akan progres ya. Iya. Jadi nggak pas lagi Senin bagus, Selasa jelek, Rebo bagus, Kamis bagus, Jumat jelek kan gitu ya. Wah, ini berarti penting buat kita-kita yang masih bekerja atau yang tamu-tamu yang hadir di sini yang bekerja ya. Ya, ini penting banget untuk yang ini untuk yang bekerja, kemudian gimana caranya mempertahankan si ritme pekerjaan itu supaya ada di itu yang pas ya. Ya, di line yang memang sudah stabil gitu. Di line yang stabil. Itu di pekerjaan atau ada contoh lain di kehidupan sehari-hari di mana kita harus konsisten itu? Ya, misalnya yang paling gampang gitu kalau kita misalnya janjian sama orang ya. Janjian sama orang. Kita ini udah baik sama orang, kenal sama orang baik lah dengan yang kita janjian tadi. Nah, suatu ketika pas begitu janjian dia telat. Dia telat datang. 10 menit, 15 menit, masih bisa dimaafkan. 30 menit, wah mungkin macet. 1 jam, ini orang kemana? Nggak ada kabar. 2 jam udah jadinya marah. Nah, semua sisa dari orang ini kita jadi lupa kan. Semua kebaikan, semua momen-momen ya. Iya, semua kebaikan, kemudian mungkin tadi ya kapasitas, kapabilitas itu kemudian hilang dikala kita terhempas oleh janjian yang meleset tadi. Janjian yang meleset. Ini sederhana banget ya. Iya. Nah, makanya pas begitu kita ngomong soal meditasi itu sebenarnya ada hal yang menarik gitu ya, dikala kita ada orang tuh kalau janjian tuh dia nggak terlalu fokus dengan janjiannya. Jadi dia pas menunggu tuh dia suka ngelihat kanan kiri. Terus begitu pas begitu dia katakanlah yang janjian atau tamunya tadi telat, dia udah prepare gitu. Apakah dia mau makan dulu? Apakah dia mau membaca buku? Itu kan salah satu trik bagaimana dia menjaga moodnya ya. Menjaga moodnya. Agar begitu orang itu muncul, dia nggak dalam kondisi drop. Tidak dalam kondisi yang drop, akhirnya jadi kesel gitu ya. Jadi memanage diri sendirinya dulu ya. Jadi kan kita juga kan dalam keseharian tuh begitu kita fokus tuh harus gitu, tapi fokusnya tuh kalau bisa beberapa.
fokusnya beberapa, maksudnya Iya, gimana? misalnya contoh kayak tadi nungguin orang gitu Iya. kan nggak mesti selalu jadi fokus nungguin orang gitu. Iya. Oh saya belum makan, ya udah makan dulu gitu kan. Oh, Oh ya misalnya mau baca buku ya udah baca dulu Baca buku dulu buku dulu. sambil nunggu kan gitu. oh Ini iya. keterampilan kita untuk menjadi bisa tetap konsisten dengan Tetap orang itu. konsisten. Berarti kalau misalnya saya karyawan ya, karyawan suatu restoran atau ini kan di Sport 22 Cafe ya. Berarti karyawan itu, saya misalnya tugasnya di bagian bar. Saya udah nyiapin mesin kopinya, sudah oke gitu ya. Supaya tetap konsisten, saya sudah selesai apa yang sudah saya persiapkan, saya mengerjakan yang lain juga ya. Betul. Seperti itu kan. Jadi- Sambil nunggu tamu nih ceritanya. Ya sambil nunggu tamu. Sambil atau nunggu tamu. Kita bisa ngecek stoknya. Ngecek stoknya. Ya, atau misalnya kalau misalnya mesinnya agak kotor, kita sambil Sambil ngelap, bersihin. ya, kan itu kan menambah kecintaan kita, Menambah kecintaan ya, sama ya. pekerjaan kita. Oke. Nah ini Oh. juga bagian dari konsistensi kita nanti. Bagian dari konsistensi ya. Wah, oke, menarik nih Kang Gagan. Kayaknya akan ada beberapa pembahasan yang lebih detail mengenai Ya. ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Ya, baik. Oke, jangan kemana-mana. Halo, balik lagi di acara Ngadu Bakong, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi bersama Kang Gagan, seorang instruktur dari meditasi Theta. Kang Gagan, tadi kita lanjut ya. Tadi Kang Gagan sempat sampaikan beberapa contoh sederhana mengenai konsistensi ya. Tadi juga saya ngobrol, gimana nih kalau saya sebagai seorang karyawan, nah, contohnya saya karyawan sebuah restoran atau kafe atau sebuah coffee shop gitu ya. Terus tadi Kang Gagan contohkan, oh kalau mau konsistensi itu ya sudah preparing ya, pakai ngecek alat kopinya, ngecek stoknya, bersih-bersih dan macam-macam. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau nggak konsistensi itu sebenarnya apa sih? Ininya ada ininya nggak apa? Dampak. Ada dampaknya nggak? Kan sebenarnya hidup ya berjalan aja gitu, tapi kalau nggak konsistensi itu kayak gimana? Ada efeknya nggak sih bagi hidup kita? Sebenarnya sih kan kalau konsistensi itu kan kayak kita tuh up to front ya. Kita tuh sebenarnya kan sadar bahwa kita tuh besok tuh kan hari Kamis misalnya gitu ya. Iya. Besoknya lagi Jumat gitu. Nah pas begitu kita mengatakan kita tidak konsisten gitu kan, sebetulnya kan dia pas begitu dia nggak konsisten tuh dia pasti akan bertempur kan, akan bertengkar dengan, jadi badan, pikirannya dengan hatinya itu dia pasti akan bertengkar. Oke, pikirannya berpikir bahwa besok hari Ya misalnya Kamis. kenyataannya adalah hari Kamis misalnya besok. Tapi karena dia memang sibuk dengan ya tadi mungkin dalam kondisi drop ya, Drop. atau dalam kondisi nggak perform lah gitu ya. Itu kan dia akan merasakan bahwa besok tuh juga entah besok hari apa gitu. Karena dia masih terus bergulat dengan problem yang ada kan Iya. di dalam, entah di pekerjaannya, entah bukan di dalam dirinya kan gitu. Ya kalau orang bilang kita tuh back to square gitu ya. Kita kembali lagi ke nol yang memang kita jadi yang harusnya kita bergerak ke depan, maju. kemudian kita ya kembali lagi ke nol gitu. Bagaimana caranya ini bisa berjalan gitu loh. Terus saya muter Ya kan ya. suka orang, saya minta solusinya kira-kira gimana nih kan gitu. Ya udah gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak begitu kan gitu. Berarti kan itu kan dia belum berjalan. Masih mencari lagi formatnya. format yang pas ya. Betul. Oke, jadi tadi berarti kalau kita nggak konsisten itu akibatnya kita tetap jalan di tempat gitu Jalan di ya. tempat, betul. Tetap jalan di tempat ya. Ada efeknya buat ini kita, buat mungkin kesehatan pikiran atau ritme tubuh atau bagaimana? Yang jelas kalau kita ngelihat di zaman sekarang Iya. mungkin indikasinya kita akan lebih banyak proses inputnya ya. Kita akan lebih banyak masukan nanti akhirnya dari orang lain. Karena nggak konsisten. Iya, dan itu tuh sebenarnya sejujurnya akan menambah kebingungan sendiri. Tambah bingung. Iya, Stres itu dimarahin. karena memang di lapangan Tegur kan- gitu iya, ya. kan di lapangan yang berbeda. Artinya ini sebenarnya dia sendiri kan yang lebih paham. Iya. Tapi pas begitu dia sharing dengan orang lain yang mungkin belum tentu dari bidang yang sama, itu yang menyebabkan jadinya
itu tadi bisa jadi kita di jalan di tempat gitu. Jalan sebenarnya yang paling utama itu kita jadinya jalan di tempat ya. Betul. Nggak maju-maju gitu sebenarnya. Jadi kan kayak tadi kalau kita analogikan seperti kita lagi menunggu orang gitu. Menunggu orang. Sebetulnya kalau kita perhatikan tadi misalnya ambil kalau di kejadian itu kita membaca buku, kita berkeputusan untuk membaca buku. Iya. Nah, membaca buku kan kemudian itu mungkin bisa ke halaman ke-5, halaman ke-10 gitu ya. Iya. Sudah mencapai gitu ya. Jadi bukunya juga kebaca dan orangnya juga ketemu gitu. Iya, ketemu orangnya. Iya, maksud dan nggak ada utama masalah kan ketemu dengan orang kan. Iya. Tapi dia baca buku dulu sambil menunggu Iya, ya. jadi bukunya dapat, orangnya juga dapat, dan kondisi mood kita juga tetap baik gitu. Tetap baik, nggak turun. Betul. Ya. Oh, oke. Itu yang menyebabkan dia jadi konsisten terus kan, jadi Tetap konsisten. Iya. Dan Dengan juga, semua yang dia kerjakan gitu loh. iya, dan juga ada input-input baru kan, baca Betul, buku itu kan betul, nambah ini sourcing juga. namanya kan biasanya. Iya, sourcing ya. Oke. Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal konsisten ya. Kalau saya nih sebagai mewakili seniman, Iya. seniman ya. Nah, kadang-kadang itu kan kalau saya punya ide ya, enggak kan? Punya ide itu kan sementara kita kerja dituntut untuk konsisten ya. Tapi kalau namanya ide itu kan mungkin kalau memang kita misal kerja di satu perusahaan seni atau arts, terus kamu harus rutin mengeluarkan ide setiap minggu, atau idenya apa, atau marketing ya, ciptakan ide setiap minggu akan kita bahas gitu loh maksudnya. Itu kadang-kadang itu tadi saya kembali, kadang-kadang ide itu kan nggak konsisten, bahkan kalau dipaksa untuk muncul pun nggak ada gitu maksudnya. Apalagi kalau tugasnya ya merencanakan marketing atau di seniman membuat suatu karya, itu kadang-kadang kita suka bilang ntar tunggu moodnya dulu. Iya, Nah itu gimana Kang Egan? Ya kalau saya sih ngelihat seniman juga mungkin ya tergantung juga ya senimannya yang apakah dia itu adalah seorang eksekutor atau katakanlah dia sebagai seorang operator ya. Oh ada ya eksekutor operator. Jadi ya? kalau seniman memang dia yang ditunggu adalah genuine-nya idenya gitu, atau misalnya kalau penyanyi misalnya kayak Jerry, gimana caranya biar bikin lirik lagu dan misalnya melodinya itu pas gitu kan. Begitu pas tuh tinggal nanti yang ngalus-ngalusinnya, yang arrangementnya kan orang lain gitu kan ya, yang mungkin yang dia memang fokus di situ gitu. Jadi yang ditunggu pada waktu itu dari seorang Jerry adalah bagaimana itu gitu kan, si kata-kata yang jitu, terus kemudian si melodi yang tepat gitu kan. Oke. Nah itu yang bisa jadi awalnya tidak konsisten. Awalnya tidak konsisten, tapi begitu kita udah nemu, balik lagi ya, misalnya contoh gini, saya pernah dengar ada satu penyanyi kayak siapa sih, Lionel Richie sama siapa yang meninggal tuh, Lionel Richie, Michael Jackson, bukan, yang Kenny Rogers ya, Kenny Rogers. Okay. Mereka kan duet ya. Duet. Itu saya juga baru tahu, nonton itu di YouTube juga. Itu tuh si Lionel Richie-nya sampai harus dia nangkring dulu gitu, harus ya misalnya mau BAB dulu lah gitu. Oh iya. Karena dia dalam kondisi yang memang stres gitu, karena dia nggak ada ide gitu. Sedangkan jadi Kenny Rogers-nya udah store tulisan, tapi Lionel Richie-nya belum. Melodinya belum ada. Iya, dan itu stres buat dia gitu. Tapi pas begitu kita lihat konsistensi dari mereka, bagaimana mereka mengatasi stres mereka. Kan akhirnya ketemu juga gitu. Akhirnya dia ngeluarin juga tuh yang bagiannya dia. Artinya tuh mereka kan up to front sebetulnya. Iya. Ini katakanlah dua legend lah ya, dua-duanya legend. Tapi mereka pun juga sama mengalami kesulitan juga dikala harus dipadukan. Nah ini juga sama dengan kita ya. Bisa kita kerja bareng sama orang lain, atau kita kerja di satu tempat yang di suatu spesifik ya, atau spesifik atau kafe lah. Ini spesifik ya, termasuk kafe nggak? Bagian kopi gitu, bagian betul. Kopi. Jadi kan bagaimana kita mengenal Toraja, bagaimana kita mengenal baunya, bagaimana mengenal kliennya, gitu. Nah itu kan juga bagian dari bagaimana kita menemukan si konsistensi kita. Oh iya. Jadi kalau kita udah kenal semua kan jadi di sini nih kayaknya pasnya tuh kan gitu. Pasnya ya. Ya, nah pas begitu pas, besok dicoba lagi ya pas aja. Ya pas terus gitu. Oke. Kalau saya ngelihatnya bahasa konsistensi itu di situ gitu.
Seperti kayak meditasi itu yang paling susah, begitu tutup mata, Iya. ya kemudian apakah dia terganggu nggak dengan tutup matanya? Apakah dia cuma pura-pura tutup mata? Pura-pura tutup mata. Pura-pura tutup mata yang sebetulnya kita tuh tutup mata tuh harusnya menikmati gitu. Menikmati, si ya. menutup matanya. Tapi di lain sisi, karena kita sering lihat film, kalau orang-orang biksu itu menutup mata tuh kayak begitu, tapi ini kita bingung sendiri. Terus kalau udah nutup mata selama ini, terus ngapain gitu? Akhirnya orang kebanyakan jadi tertidur kalau orang meditasi. Karena tutup mata ya. Karena tutup mata. Karena tutup mata tuh identik tidur. Identik tidur. Ya, ya. Ya seperti itu. Makanya konsistensi itu kita juga harus mengenal medan kita juga sih. Medan ya. Jadi sebenarnya konsistensi itu tiap orang beda-beda ya. Iya. Iya, tingkatnya beda-beda ya. Tergantung segitiga kita apakah yang di segitiga puncak. apa nih? Iya. Segitiga itu kan kalau misalnya kita di bawah, kita bagian operator. Contoh operator. Ya, operator paling bawah ya. Terus mungkin di atas atasnya koordinator. Ya, koordinator apa supervisor. Supervisor. Di atasnya mungkin manajer. Dan di atasnya owner lah. Ya. Mungkin si seniman tadi, kalau misalnya tadi yang ditunggu adalah lirik dan apa tadi? Lirik dan melodinya. Dan melodinya, berarti dia udah masuknya yang paling atas. Masuknya paling atas. Iya. Artinya dia tinggal menunggu, kayak orang bilang hanya ting gitu ya. Ya, dia mood, dia langsung keluar semua gitu. Langsung ya. Ya, beda konsistensinya dengan yang di bawah Yang tadi. di bawah yang di operator. Ya, Contohnya apa nih operator ya? Misalnya kayak tadi yang bagian arrangement musik Arrangement musik ya. kan Iya, perlu iya. perlu dihalusin, Perlu dihalus. Oh iya, itu paling berat sih, paling susah itu Iya. kalau udah detil-detil. kan perlu ketekunan ya. Tekunan ya. Tekun gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Ya kurang lebih. Iya, jadi sebenarnya jadi tiap orang punya konsistensinya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi kuncinya tetap kalau yang namanya tiap orang wajib melakukan suatu aktivitas yang memang harus dikerjakannya dengan konsisten tadi ya. Iya. Supaya tidak jalan di tempat tadi ya. Yang penting Betul. itu ya. Jadi kalau kita belajar dulu pernah zaman SMP apa ya? Kita belajar yang namanya median kan. Median. Ya, Iya, median itu kan misalnya 7 ditambah 3 kan 10. Berarti mediannya 5. Iya, ini tengahnya ya. Ya, titik tengah Titik namanya. tengahnya. Nah, itu sebenarnya konsistensi itu. Oh. Si 5 tadi itu. Si 5 ya. Jadi kalau kita udah di angka 5 itu sebenarnya udah aman. udah Iya. Yang penting kalau nanti turun sedikit 4 ya berarti harus bayarnya ke 6 kan gitu kan. Berarti itu pengaruh juga kalau nilai begitu ya. Kok 6 itu udah aman? Padahal belum tentu nilai 6 itu Iya. aman ya. Itu cuma dikatrol aja. Dikatrol aja. Oh iya, jadi banyak cara ya. Caranya itu supaya kita tetap konsistensi itu apa kan? Proses kreatif sebetulnya. Proses kreatif. Ya, jadi setiap hari itu kan kita harus punya proses kreatif atas diri kita gitu. Misalnya contoh, ini kok agak males gitu. Nah, kalau bisa males, nih, aduh males nih gitu, karena udaranya mendukung gitu. Iya, Mager. Mager. Nah kita mesti mencari bagaimana hal yang menjadi kita tuh jadi mood ya untuk melakukan sesuatu. Iya. Apakah mungkin motong rumput, apa nyembor tanaman atau apa itu kan mulai gerak, badannya udah mulai bergerak, pokoknya tidak diam aja ya. Iya. Berkeringat. Berkeringat, ya minimal interest dulu lah. Interest keluar dulu ya. dari tempat tidur misalnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa hari itu kita punya cita-cita, kita punya tujuan hari itu. Tujuan ya. Iya. Makanya itu sangat korelasinya sangat tinggi. Dikala kita udah nggak punya impian, Nggak punya mimpi. kita pasti nggak akan punya konsistensi. Nggak punya konsistensi. Iya. Karena nggak ada yang dikejar. Nggak ada yang dikejar ya. Iya. Iya benar juga, nggak ada yang Iya. dikejar ya. Apa bedanya jam 6, jam 8, jam 9? Nggak ada bedanya. Karena nggak ada target. Nggak ada target. Impian tuh sama dengan target nggak sih? Ya, Kurang lebih kalau kali ya. target mungkin lebih ke agak ke operasional ya. Operasional Tapi kalau, ya. Kalau impian tuh kan lebih dia lebih apa ya, leap ya, Leap ya. throwing, Lebih melompat ya, lebih ini ya. Dia lebih jauh lah. Lebih jauh. Lebih Nah, jauh, lebih untuk bebas. mencapai impian itu harus ada target-targetnya ya. Ya, itu kan nanti kan kita di breakdown ya istilahnya. Oh, hari Senin ngerjain ini, hari Selasa ngerjain ini gitu. Oh, oke. Seperti itu. Nah, itu jadi timbullah konsistensi tadi. Timbul konsistensi tadi Ya. ya. Nah. Oke Kang Gagan, kita mau ngebahas konsistensi yang ada hubungannya dengan
cara meditasi di gelombang Theta ya. Nah, tapi kita minum dulu minuman spesial dari Spot Dua Cafe. Jangan kemana-mana. Ya. Halo, jumpa lagi di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi dan cinta kami untuk kamu. ini ada hashtag istimewa namanya cinta kami untuk kamu. Ini hashtag yang menggambarkan Spot Dua Cafe di sini, by Lucky Badar Bandung yang hari ini berulang tahun, berulang tahun yang ketiga. Jadi so young, masih muda dengan banyak masih terus berinovasi ya. Tapi mudah-mudahan dengan cinta kami untuk kamu, cinta kami semua untuk semua yang datang di sini, nah bisa memberikan banyak. Tadi Kang Gagan sempat ngobrol ya secara pribadi, yang memberikan vibe yang luar biasa sehingga kamu akan banyak datang ke sini ya. Absolutely. Oke, amin. Makasih Kang Gagan. Nah, ini Kang Gagan tadi ngobrol soal konsistensi ya. Pasti ada caranya dong kalau kita mau meditasi secara Theta ya. Caranya untuk meningkatkan si konsistensi ini gitu. Mungkin step-stepnya Kang Gagan bisa jelaskan kurang lebih gitu. Ya. Kita coba yang lebih populer lah ya caranya. Katakan lebih populer. Karena kalau kita udah meditasi emang enaknya sih kita nyoba langsung ya di lapangan. Tapi kita lihat tadi soal ada orang yang menunggu, kemudian dia memilih untuk membaca buku. Iya. Untuk sambil menunggu temannya. Killing time ibaratnya. Ya, killing time. Nah, yang menarik adalah di buku itu adalah kalau kita perhatikan ya, kalau yang masih pada baca buku ya kan sekarang banyak kan udah di HP kan. Dia baca. Pertama yang menarik itu adalah bau kertas. Bau kertas. Iya. Bau kertas itu sebenarnya dia tuh tugasnya tuh mengisi ruang. Si bau kertas ini tugasnya mengisi ruang. Iya. Jadi pas begitu dia buka bukunya itu, bridging antara membaca itu berarti kan yang dia pikirkan ya. Membaca, kemudian dia sekalian menganalisa ya. Nah, tapi kemudian yang menarik itu adalah bagaimana si tokoh dari buku itu, kalau misalnya novel ya, atau misalnya buku bacaannya yang lebih serius lah gitu ya. Tapi yang paling penting itu pas begitu kita merasakan bau kertasnya. Nah, semakin lama buku itu, kenapa buku itu jadi semakin mahal ya? Karena baunya itu juga memang khas ya. Bau khas ya. Bau buku yang lama tuh khas dibandingkan buku-buku yang kertasnya baru lah ya, yang masih putih. Jadi kalau misalnya kertasnya tuh udah mulai menguning, apalagi udah mulai coklat kan gitu ya. Itu tuh kita ada merasa kita tuh ditemani oleh buku itu. Karena dia tuh jadi real. Jadi nyata ya. Jadi dia tuh memang benar-benar ada buat kita gitu. Nah, itu adalah salah satu cara proses kreatif yang tanpa kita sadari. Kenapa kita tuh ya memang nggak semua ya, tapi kalau saya sendiri pribadi saya nggak begitu suka baca yang digital. Kenapa? Karena mata tuh lebih lelah. Lelah karena ada sinar radiasinya ya. Betul. Nah, kalau di buku itu memang kelebihannya tuh begitu kita buka bukunya, itu kita kerasa gitu. Kemudian bolak-balik si halamannya, itu juga ada satu sensasi tersendiri. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita tuh pas begitu membaca buku tuh kita timbul konsistensi kita dengan buku itu. Terus dibaca sampai makanya bisa nggak terasa sambil nunggu tuh kita bisa sampai 10 halaman misalnya. Atau 5 halaman gitu tanpa terasa. Nah, ini juga mereduksi stres kita sebetulnya. Mengurangi stres karena bau itu biasanya akan langsung berkorelasi dengan yang namanya memori. Oh, ini seperti buku zaman ayah saya dulu gitu. Oh, buku waktu zaman saya sekolah dulu. Dan itu memang kebanyakan tuh mayoritas membahagiakan. Iya, bisa kayak jadi ingat guru kita. Oh, kita jadi ingat. Yang padahal kita tuh cuma baca buku aja gitu. Tapi itulah proses mengisi ya. Kita jadi terasa hari itu mungkin kita duduk di sebuah kafe atau di entah di mana lah ya sambil nunggu orang tadi, kita merasa bahwa kita tuh nggak sendirian.
Iya. Jadi manusia itu basically memang kalau ditemani itu memang lebih senang sebetulnya ya. Basically manusia lebih senang ditemani ya. Iya, ditemani. Entah oleh dirinya sendiri, oleh hatinya kan gitu ya. Bisa jadi kalau orang meditasi sebenarnya suka sendiri gitu. Oke. Tapi pas begitu merasakan hatinya tuh hidup, Iya. dia merasa oh hati saya hidup gitu. Jadi ada satu excitement gitu. Dia bisa berlama-lama di orang meditasi itu bisa kuat 5 menit, bisa setengah jam, bisa 2 hari, bisa 3 hari itu. Saya bagaimana dia meng-create itu. Ada proses create ya. Ada proses kreatifnya. Iya, proses kreatif tadi gitu. Oh, Sama juga dengan tadi kalau kita kalau coba latihan tuh bagaimana kita menunggu orang tapi kita jadi nggak bete. berarti tadi sambil nunggu orang, sambil baca buku gitu ya, pengalaman, terus mereduksi stres, itu sebenarnya salah satu bentuk meditasi kan? Iya. Oh iya, Meditasi itu kan memang ya. meditasi itu Sebenarnya kan begitu kita memikirkan orang itu, wah ini orang nggak konsisten nih, Ya. orang nih kayaknya nggak komit misalnya Nggak gitu. komit. Nah itu kan yang terjadi adalah kita kan mulai berburuk sangka. berburuk sangka. Oke. Ya, oh, ini orangnya pasti begini, orangnya pasti begitu. Oh dia lupa mungkin. Gitu. Nah ini kan langsung si gelombang otak kita kan jadi naik frekuensinya. Langsung naik. Ya, jadi detak jantung kita akan lebih berdebar. Iya. Dan itu memang nggak akan pernah jadi sehat ya kalau Oke. dalam kondisi seperti itu. Ya entah menunggu, entah ya menunggu bayaran dan sebagainya itu kan ya itu kan Iya, ya, itu iya. kan menaikkan stres kita Iya. sebenarnya. Karena itu ada uncertainty, ada satu fase yang nggak jelas gitu. Ketidakpastian ya. Iya. Nah, ketidakpastian nih tadi benar ya. Nah, ketidakpastian. Jadi sambil melakukan pekerjaan atau sambil tadi menunggu ya, kita melakukan aktivitas lain itu kan sebenarnya untuk mereduksi tadi. Iya, betul. Oh. Nah, terus kalau untuk tadi kan Kang Gagan bilang ada meditasi 5 menit, 1 jam sampai harian gitu ya. Nah, untuk seorang pemula seperti saya atau mungkin yang nonton di sini gitu, jika memang tertarik untuk aduh gimana nih saya merasa bahwa saya tidak konsisten selama ini, terus saya ingin melatih diri saya untuk kembali lagi menjadi konsisten gitu. Apakah ada tips atau cara-caranya begitu Kang Gagan? Dikala kita sudah bisa menggeser dari cara kita berpikir, misalnya kayak tadi kita membaca ya, Iya. sampai kita menjadi prosesnya itu merasa, misalnya kayak wah ini lakon ini baik gitu, wah lakon ini kayaknya galak gitu, Nah. wah kayaknya di buku ini lakon ini tuh orangnya culas gitu. Nah sebenarnya kita tuh kan sudah masuk tanda petik. Sudah masuk di dalam suasana itu ya. Iya. Nah itu sebetulnya udah bisa dikatakan meditasi yang paling mendasar. Itu dasar, Ya, salah satu dasar meditasi ya. ya. Walaupun memang masih bentukannya tuh state-nya masih di alpha. Artinya Masih tuh kita masih membaca, ada perintah. Merasa bahwa kita ini ya. Bisa kita masih membaca, kita tuh kemudian terbawa perasaan kita. Nah itu masih di alpha. Tapi pas begitu kita udah nggak membaca, tapi pas begitu kita tutup bukunya, kita masih bisa merasakan tokoh-tokoh tadi ya. Ngebayangin ya. Itu tuh sebenarnya kita udah masuk di theta. Oh, sudah masuk di theta. Iya. Karena apa? Efek warmnya itu, efek hangat dari yang kita baca tadi itu kemudian katakanlah menyelimuti kita. Oh, oke. Kayak, oh orang ini tuh seperti ini ya gitu. Oh kayaknya dia tuh seperti yang di buku yang saya baca tadi gitu. Nah itu sebenarnya udah menarik karena apa? Dia udah bisa menarik dari frekuensi beta ya, kayak kita gini, kita lagi di beta nih, Di beta. menjadi ke area rasa. Rasa yang di rasa itu adalah namanya theta tadi. Oh, oke. Gimana dengan misal ada baca buku-buku yang bukan buku novel tapi kayak buku, kan ada banyak nih sekarang buku pengembangan diri Iya, gitu. betul. Di saat mana ketika membaca buku-buku lebih ke apa untuk pembangunan diri ya, kita akhirnya masuk gitu maksudnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat buku-buku pengembangan diri itu kan sebenarnya kalau saya ngelihat kalau di psikologi itu kan manajemennya itu manajemen meja makan gitu atau meja belajar kan seperti itu. Iya, Kan? Jadi kayak bagaimana kita menempatkan piring kita di mana, menempatkan gelas itu di mana, atau misalnya meja belajar itu kita naruh jamnya di mana, itu kan sama dengan kita tuh dengan perusahaan kita sebetulnya. Iya.
Jadi kalau kita sudah di situ udah merasa megang, ya, di meja belajar itu megang, dan karakter itu pasti ke bawah di tempat pekerjaan kita. Nah, tinggal bagaimana akhirnya di tempat pekerjaan itu, karena memang biasanya ada identik ya, ada tipikal lah gitu. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan yang ada di sana. Tapi sebenarnya manajemen itu dimulai dari manajemen meja makan sebetulnya. Pengembangan diri itu. Pengembangan diri ya. Iya. Oke. Jadi tadi ada cara mendasar, masuk dan merasakan ya. Iya. Kayak kalau saya waktu itu pernah juga ngobrol dengan kalau pensil dirasakan gitu ya, akhirnya tahu sudut-sudutnya, tahu si konturnya, itu juga tips sederhana untuk meditasi. Betul. Ya. Sampai bisa jadi si pensil itu kita merasakan nggak ada sudutnya. Dia kayak halus aja gitu. Nah, sama juga dengan sehari-harian kita ya. Sebenarnya orang tuh sama problemnya gitu. Si ini punya problem, si ini sama. Tapi di satu sisi orang itu merasa nggak ada problem. Kayak tadi pensil. Pas diputar-putar kayaknya mulus aja gitu, halus gitu. Nah, itu juga sama, akhirnya orang itu dikasih stimulus, kemudian dia merasakannya gimana? Enggak kok, nggak ada sudut-sudutnya gitu kan? Nggak ada sudut-sudutnya. Ya, kayaknya dia mulus aja gitu. Nah, ini kan sebenarnya cerminan ya, bagaimana kita merespon semua yang ada di depan kita. Oke, jadi ternyata meditasi itu sederhana ya. Ada tadi membaca buku ya, baca buku dan masuk ke dalamnya ya, masuk ke dalamnya. Kemudian juga tadi ada membayangkan sambil memegang pensil, terus membayangkan hal-hal yang menarik gitu ya. Itu membayangkan ya. Itu ada lagi mungkin contoh sederhana. Kalau di meditasi juga sebenarnya sama juga dengan kayak kita bikin film kan. Karena film itu kan juga namanya kan masa depan ya, atau masa lalu lah. Nah, dikala kita masuk ke dalam buku dan kemudian kita mulai merencana nih, kayaknya bukunya jalan ceritanya jangan ke sini. Kayaknya kita harus ke sini gitu, karena nanti dia akan ketemu dengan orang ini begini. Nah, meditasi itu kita tuh bisa drive sampai sana. Bisa sampai ke sana. Iya. Berarti sebenarnya nggak cuma membaca buku ya, nonton film gitu. Nonton film akhirnya menyelami tokohnya begitu ya. Ini sampai masih dibicarakan setelahnya. Iya, betul. Walaupun kan film itu kan juga pemotongan dari kebanyakan dari menulis ya, dari novel, dari apa ya, dari skrip kan gitu. Nah, itu kan dibikin terjemahan yang lebih spesifik kan film itu. Diterjemahkan sama si apa istilahnya? Dalam bentuk gambar visual si visualnya itu diarahkan lah. Jadi si sutradara mengarahkan, atau yang bikin cerita mengarahkan, kita harus nontonnya seperti ini. Iya. Atau ibu-ibu gitu yang suka nonton di rumah sinetron begitu ya, jengkel sendiri, marah sendiri gitu ya. Karena sebenarnya itu kan sudah diarahkan sebenarnya. Sudah diarahkan. Dan dari sudut pandang produk, orang yang marah dan orang yang senang tuh sebenarnya sama manfaatnya. Manfaatnya sama ya. Karena itu dia akan mengundang produk. Mengundang produk. Iya. Oke. Itu kan kayak misalnya contoh gini, kita kayak main roller coaster ya. Roller coaster. Nah, pas begitu kita proses yang nggak menyenangkan, yang misalnya pas naik ke atas langsung turun ke bawah gitu kan. Nah, hal itu yang kita ingat kan. Iya. Oh, Dufan tuh itu misalnya gitu. Si Dufan. Oh, misalnya Disney itu ini. Iya, roller coasternya. Iya, itu tuh sebenarnya titik recognition-nya gitu loh. Bagaimana orang tuh sadar bahwa produk itu akan diingat. Akan diingat. Oke, berarti meditasi yang berkaitan untuk konsistensi ini juga berguna untuk bagian marketingnya juga ya, promosi sangat. Mencari titik-titik di mana orang akan selalu ingat dengan hal itu ya. Makanya kita kan nggak akan pernah jauh kalau kita ngelihat orang cara berdagang ya, umum ya, kalau pedagang produk itu kan cuma dua, kalau nggak nakut-nakutin, ya kedua minta dikasihanin gitu. Oh iya. Di dua itu memang dari zaman purba ampuh gitu. Ampuh ya. Jualan tuh. Nakut-nakutin atau enggak minta dikasihani. Oke, menarik. Kayaknya sudah ada beberapa yang mau bertanya nih. Nanti kita jeda dulu sambil Kang Gagan bisa menikmati minuman spesial dari Spot Dodo Cafe, Lemon & Co dan Ngadu Bako Tos. Jangan kemana-mana. Sampurasun, balik lagi di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Dan Kang Gagan, ini ada yang istimewa nih di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako itu ternyata nggak cuma satu kali dalam seminggu,
Jadi ada 2 kali. Jadi kita ada acaranya Ngadu Bako Weekend. Oke. Ngadu Bako Weekend ini ngebahas hal-hal yang lebih nyantai lagi. Iya. Kalau di Apa tuh? hari Kuliner. tertentu itu kuliner. Jadi ada yang namanya Sunda Siana. Sunda Siana itu membahas apapun yang berhubungan dengan Sunda, tapi kita lagi membahas masalah bukan masalah sih, keanekaragaman makanan dan minuman tradisional dari Sunda, tanah Sunda itu oleh Kang Hadi. Kemudian juga ada public speaking. Orang perlu dong ngobrol gimana caranya menghadapi tamu atau menghadapi klien ya. Nah, itu juga ada nanti sama Kang Riki dan bersama Kang Gagan di hari weekday gitu, membahas soal self apa ya kita ya, membahasnya apa nih? Ya, self development lah. Self development. Nah, kita juga bersama Kang Fatur juga ada ngebahas soal bagaimana kita mencintai peninggalan-peninggalan bersejarah khususnya di Kota Bandung. Wah, menarik sekali Ngadu Bako. Jadi tolong nanti ketika diupload di YouTube channelnya Jerry Chris, jangan kemana-mana untuk tetap like, subscribe, komen, dan juga share. Oke, sekarang Ngadu Bakonya temanya adalah konsistensi. Ada pertanyaan nih Kang Gaga. Pertanyaannya ada, tadi lihat ada beberapa sih, tapi kita sortir aja untuk 3 ya. Yang pertama silahkan. Ya, selamat sore. Ya. Nama saya Roni. Ya. Saya mau bertanya, tiap orang kan suka punya berhayal, suka berhayal. Berhayal. Iya, berhayal. Apakah itu disebut meditasi? Terus apakah kita bisa menggapainya dengan cara berhayal atau enggak? Oh, jadi tiap orang suka berhayal, hampir setiap orang memang suka berhayal. Terus apakah berhayal itu sama kayak meditasi? Sama Apakah dengan kita bisa menggapainya atau enggak? menggapai apa yang dihayalkan, Ya, begitu. Oke, begitu ya. Sip. Oke, Kang Roni ya. makasih. Terima kasih. Yang kedua langsung aja atau gimana, atau jelaskan satu-satu aja? Boleh langsung ya? 2 ya? Kita cuma 2 aja ya? Ada 3. Ada 3? Atau 1 dulu ya? Satu dulu, oke. Jadi gini, kalau bedanya apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan ya, kalau kita pikirkan kayak tadi berhayal gitu. Berhayal. Yang jadi permasalahannya itu, kalau yang saya lihat ya, berhayal pun kadang-kadang itu tuh hayalan orang. Hayalan orang. Jadi kita tuh kayak ngambil template. Misalnya kita pernah baca di mana atau nonton di mana, terus kita tuh kepingin jadi seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya balik lagi, itu kan nggak genuine sebetulnya. Tidak original ya? Nggak original gitu ya. Nah, sekarang tuh kalau meditasi, khususnya meditasi Theta tuh kan penekanannya tuh adalah apa yang kamu rasa. Nah, apa yang kamu rasa itu biasanya atau hampir 99% itu tuh nggak ada hubungannya dengan memori, nggak ada hubungannya dengan yang orang lain udah pernah kerjakan. Jadi memang itu baru, absolutely baru. Iya. Absolutely baru. Nah, artinya itu bentuknya baru, rasanya baru, ya baunya baru, kan gitu. Nah, kalau tadi hayalan tadi apakah bagian dari meditasi? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau memang mau meditasi total, gitu ya, kita mau mengenal tadi, karena meditasi yang kita tekankan di sini adalah area rasa. Jadi bagaimana, nah bedanya apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasa. Begitu kita masuk ya, misalnya kita pejamkan mata tuh, kita tuh kaget. Kayak kita sampai mikir juga nggak bisa. Karena itu kan memang baru pertama kali. Jadi proses yang ada di otak ini dia juga masih loading. Ini teh apa? Itu dekatnya dengan apa? Persamaannya dengan apa? Nah, itu yang disebut meditasi Theta tuh kayak gitu. Jadi setiap kali kita masuk tuh, yang kalau buka mata tuh yang kayak bingung gitu. Tadi teh apa ya gitu. Karena memang tempatnya juga belum ada gitu ya. Kemudian bentuknya belum ada. Nah, ini yang kita kategorikan, kita tuh kan sebenarnya bersaing dengan waktu ya. Jadi kadang-kadang misalnya gini, kok dia bisa menemukan ini atau dia bisa bikin usaha yang orang lain belum punya gitu kan. Karena memang dia diperjalankan waktu itu, dia memang kesana. Kalau orang bilang deja vu tadi ya, dia kesana melihat langsung dan merasakan langsung. Nah, reaksi pertama dikala kita buka mata adalah kita bingung dulu biasanya.
Oke, ketika Nah, menghayal itu ya. Iya, kecuali menghayalnya tuh menghayalan-hayalan orang. Nah, kalau hayalan-hayalan orang tuh itu agak sulit tercapai. Kenapa? Karena nggak ada di hati kita. Itu adanya di pikiran kita. Kita pengen sama kayak dia gitu. Pengennya sama gitu Ya, ya. misalnya pengen sama terkenalnya atau pengen sama kayanya gitu. Padahal sebetulnya kalau area rasa tuh udah nggak ada urusan dengan kaya atau terkenal. Kaya dan terkenal itu hanya efek samping gitu. Yang jelas kalau kita diperjalankan untuk masuk ke area rasa tuh, kita emang jauh lebih happy. Karena itu hal yang dititipkan ke kita gitu. Seolah-olah, ini tuh apa ya? Ya ini titipan buat kamu gitu. Dan itu tuh kayaknya ngejaga banget ya. Sampai saya tua, saya akan menjalankan ini gitu. Nah, makanya banyak orang yang konsisten tadi atau komit tadi, setelah merasakan dia tuh titipannya itu. Oh, saya bisa nyanyi. Oh, saya bisa melukis gitu. Jadi kerasa di tangan tuh kayak megang gitu. Nah, itu yang berbeda dengan hayalan tadi gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Kurang lebih ya. Jadi nanti Kang Roni tentukan dulu menghayal apa nih ya. Iya. Apakah memang original gitu maksudnya, original dari Kang Roni sendiri atau lihat template-nya orang lain ya. Iya. Biasanya kalau ini sekali lagi yang mau kita garis bawahi adalah begitu kita bingung tuh karena si pikiran tuh masih loading. Masih loading. Belum kebayang ini tuh kayak apa gitu. Ya sama kayak kita ngelihat ada makanan-makanan yang terkenal zaman sekarang ini kan zaman dulunya bukan nggak kebayang. Nggak kebayang, iya. Ayo kendaraannya, kapal terbang itu kan sebenarnya nggak kebayang dulunya. Nah, makanya orang mengalami kesulitan pada awalnya. Nah, kita juga sama di meditasi itu kita mengalami kesulitan untuk bisa masuk tuh. Karena kita harus berjuang untuk bisa merasakan itu. Kita berada di situ. Iya. Oke, begitu Gitu aja, Kang Roni. Roni ya. Mudah-mudahan nanti Kang Roni paham dan jika ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung ngobrol sama Kang Gagan ya. Oke. Kita diskusi. Terima kasih Kang Roni.